saya Nurhalma Sediba dengan NIM D600230242 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Isti Karima dengan NIM D6230202 sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Dinda Rofiatul Husna dengan NIM D600230245 sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabrian dengan NIM D600230205 sebagai tim kontra. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Galip Alfad dengan NIM D600230200 sebagai tim kontra. Baik, saya sebagai moderator akan mengawali debat pada sore hari ini. Selamat sore semuanya, selamat datang dalam debat dengan tema peran ilmuwan dan akademisi dalam era kecerdasan buatan, peluang dan etika. Dalam debat ini, kita akan mendiskusikan bagaimana ilmuwan dan akademisi berperan dalam mengembangkan kecerdasan buatan, serta mempertimbangkan tantangan dan masalah etika yang muncul. Saya akan memperkenalkan kedua tim kita hari ini, tim pro yang akan mendukung peran ilmuwan dan akademisi dalam pengembangan kecerdasan buatan, dan tim kontra yang akan menyoroti tantangan dan masalah etika terkait peran tersebut. Berikut adalah aturan debat kita. Setiap tim akan diberikan waktu untuk menyampaikan pernyataan pembuka, kemudian kita akan masuk ke dalam sesi debat utama, di mana kedua tim akan menjawab pertanyaan dan memberikan argumen balasan. Setelahnya, masing-masing tim akan menyampaikan pernyataan penutup. Memasuki sesi pertama, yaitu penyampaian pernyataan pembuka oleh tim pro. Terima kasih kepada moderator. Kami sebagai tim pro yakin bahwa ilmuwan, akademisi memainkan peran penting di dalam era kecerdasan buatan ini. Mereka telah membuka peluang besar melalui penelitian dan inovasi. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, mendorong kemajuan teknologi, serta menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, contoh yang menonjol adalah dalam bidang medis, di mana AI telah membantu mendiagnosis penyakit dengan akurasi tinggi dan memprediksi wabah penyakit. Dalam pendidikan, AI dapat menciptakan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Kami yakin juga bahwa dengan panduan yang tepat, AI dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Terima kasih tim pro. Sekarang saya akan mempersilakan penyampaian pernyataan pembuka dari tim kontra. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami sendiri dari tim kontra yakin dan mengakui bahwa potensi besar kecerdasan buatan atau AI dapat berdampak positif dan berdampak besar bagi penggunanya. Namun, kita juga harus mempertimbangkan tantangan dan masalah etika yang timbul. Ilmuwan dan akademisi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis. Salah satu tantangan utama ada bias algoritmatik yang menyebabkan ketidakadilan dalam aplikasi AI, seperti dalam rekrutmen kerja atau penentuan hukum dalam sistem peradilan. Ada juga kekhawatiran tentang privasi data dan penggunaan data pribadi dalam era digital ini. Kami percaya bahwa tanpa regulasi dan pengawasan yang tepat, konsekuensi negatif dari AI sendiri bisa jauh lebih besar. Baik, terima kasih tim kontra atas argumen yang telah diberikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu debat utama. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua tim, dan masing-masing tim akan diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan argumen balasannya. Pertanyaan pertama untuk tim pro, bagaimana kalian menjawab kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerjaan manusia dan menyebabkan pengangguran massal? Tim pro izin menjawab. Meskipun AI berpotensi menggantikan beberapa pekerjaan, AI juga akan menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan yang berbeda. Kita harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan ulang agar tenaga kerja dapat beradaptasi. Selain itu, AI dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja manusia sehingga menciptakan peluang ekonomi baru. Oke, dari tim kontra izin menyanggah ya. Meskipun pelatihan ulang penting, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa banyak orang mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan untuk belajar keterampilan baru. Pengangguran massal bisa terjadi dan dampak sosial ekonomi dari hal lain ini sangat besar. Oleh karena itu, regulasi ketat dan kebijakan sosial yang mendukung sangat diperlukan. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan.
Pertanyaan kedua untuk tim kontra, bagaimana kalian menanggapi argumen bahwa tanpa inovasi dalam AI, kita akan tertinggal dalam persaingan global? Izin menanggapi dari pernyataan tersebut. Kami dari tim kontra tidak menentang inovasi tersebut, namun menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi dalam penggunaan AI. Tanpa etika yang kuat, kita bisa menghadapi masalah serius seperti penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran privasi tersebut. Inovasi harus dilakukan dengan tanggung jawab agar dapat bersaing secara global tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dari tim pro izin menyanggah, kami setuju bahwa regulasi itu penting, namun kita tidak boleh terlalu ketat hingga menghambat inovasi. Ilmuwan dan akademisi bisa bekerja sama dengan membuat kebijakan untuk memastikan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kita bisa maju dalam persaingan global sambil menjaga etika dan tanggung jawab sosial. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan antara tim pro dan tim kontra. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu pernyataan penutup dari kedua tim. Kami dari tim pro percaya bahwa dengan panduan dan regulasi yang tepat, kecerdasan buatan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Peluang yang ditawarkan oleh AI dalam berbagai bidang sangat signifikan dan tidak bisa diabaikan. Kolaborasi antara ilmuwan, akademisi, dan pembuat kebijakan adalah kunci untuk mengatasi tantangan etika yang muncul. Sekian dari tim pro. Dan kami dari tim kontra ingin menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak etis dari pengembangan teknologi baru. Ilmuwan dan akademis harus memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Regulasi yang tepat dalam tepat mengawasi yang ketat dengan diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin akan timbul. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan pernyataan penutupnya. Sekarang saya akan menarik kesimpulan mengenai argumen-argumen yang telah diberikan. Bahwa era kecerdasan buatan membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, menawarkan peluang besar, sekaligus menghadirkan tantangan etis dan risiko privasi yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dengan memaksimalkan manfaat dan mengelola risiko yang ada, AI dapat menjadi alat yang kuat untuk kemajuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Demikianlah akhir dari debat kita hari ini. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen-argumen informatif yang telah diberikan. Semoga debat ini memberikan wawasan baru tentang peran ilmuwan dan akademisi dalam era kecerdasan buatan, serta tantangan etika yang harus kita hadapi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.